Bab 191 Kekuatan Tempur yang Eksplosif. Kakak Yu, Su Lengyun menghela napas lega saat melihat Fang Yu tidak memiliki luka di tubuhnya. Fang Yu perlahan berjalan mendekati monster mekanik itu dan berkata, "Di mana laboratorium genetikmu?" Perisai yang terdiri dari 6 anggota badan itu terlepas, dan Tan Lang menatap Fang Yu dan berkata, "Kamu tidak perlu bertanya, kamu akan segera bertemu dokter." "Baiklah, lupakan saja." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Tangan besi monster mekanik itu menghantam Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah dan dia mengangkat tangan kanannya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan Fang Yu masih berdiri di sana. Hanya dengan tangan kanannya, dia menangkis tinju besi monster mekanik itu. Efektivitas tempur target meningkat, efektivitas tempur target meningkat. Suara perintah sistem terus berulang di benak Tan Lang. Peningkatan. Berapa kekuatan tempurnya saat ini? Tan Lang bertanya. Pada saat ini, wajahnya berubah dan dia menunduk. Pada suatu saat, monster mekanik yang dibentuk oleh mereka berlima itu tak lagi menapak tanah. Fang Yu mengangkatnya dengan satu tangan. Efektivitas tempur target meningkat, sistem masih mengingatkan. Terjadi kesalahan pada sistem. Jantung Tan Lang bergetar, lalu dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menarik kembali tinju besi itu. Kemudian seluruh monster mekanik itu mendarat di depan tembok yang telah diledakkan sebelumnya. Beberapa langkah ke belakang tingginya 100 meter. "Dokter." Tan Lang masih ingin berkomunikasi dengan dokter untuk melihat apakah ada kesalahan dalam sistem. Namun saat ia baru berdiri kokoh, sosok Fang Yu muncul di depannya lagi seperti hantu. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan aura mengerikan terpancar darinya. Kekuatan tempur target meningkat dengan cepat, dan faktor risikonya sangat tinggi. Segera sembunyi. Segera sembunyi. Sistem mulai membunyikan alarm. Berapa kekuatan tempurnya? Tan Lang bertanya dengan cemas. 9.999.999 telah melampaui rentang yang telah ditetapkan dan tidak dapat dihitung. Tidak dapat dihitung. Alarm sistem menjadi semakin mendesak. Tan Lang terkejut dan segera menutup keenam anggota tubuhnya untuk membentuk perisai. Perisai ini adalah perlengkapan pertahanannya yang paling terpercaya. Perisai yang terbuat dari 1 ton kristal Tiandou tidak bisa dihancurkan di dunia ini. Serangan bertubi-tubi Su Lengyun barusan telah membuktikan hal ini. Fang Yu di depannya, berpikir dia bisa menimbulkan kerusakan hanya dengan satu pukulan dari tubuh fisiknya. Sama sekali tidak. "Cahaya itu, dokter," jawab Tan Lang. Pada saat yang sama, sebuah lubang terbuka di bawah kaki monster mekanik itu, dan kata Fang Yu. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di wajah kaku Tan Lang. Dia meraung marah dan ingin menyerang Fang Yu. Tetapi Fang Yu sudah meninju kepalanya. Ledakan. Kepala Tan Lang langsung meledak, dan beberapa pecahan mekanis serta busa darah berhamburan keluar. Otak inti rusak, dan kendali tubuh dipindahkan ke otak nomor 2. Pada saat ini, sistem di dalam monster mekanik itu memberi perintah. 2 kepala lainnya membuka mata mereka. Dentuman. Dentuman. Namun sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, mereka dihancurkan oleh 2 pukulan beruntun Fang Yu. Monster mekanik itu kehilangan kendali sepenuhnya dan terjatuh. Lantai bawah Sistar Hotel. Rombongan tamu pun berlarian keluar. Di tengah kerumunan itu ada seorang laki-laki tampan berkacamata, wajahnya pucat. Dia baru saja selesai mendiskusikan bisnis dengan klien di hotel dan hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat ketika ini terjadi. Sungguh sial. Dentuman, dentum. Puing-puing terus berjatuhan dari lantai atas ke tanah di bawahnya, dan banyak tamu mundur ke lobi hotel karena takut terkena reruntuhan. "Tuan Zhou, Anda tidak boleh lari keluar. Akan sangat merepotkan jika Anda tertimpa reruntuhan ini," kata asisten di sampingnya. "Mana pengawalnya? Mana pengawalku? Apa yang mereka lakukan saat ini? Apa mereka akan makan kotoran?" Zhou Cheng berkata dengan marah. Ledakan. Pada saat ini, sebuah batu jatuh tepat di depan Zhou Cheng, menimbulkan suara teredam. Zhou Cheng begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan segera mundur. "Ketika saya berlari kembali ke lobi hotel, saya mendengar teriakan. Apakah ada seseorang di langit? Dan mengapa orang itu begitu besar?" Zhou Cheng kemudian menatap ke langit dan melihat 2 sosok. Salah satu sosok itu tampak seperti manusia, tetapi yang lain sangat besar dan memiliki bentuk tubuh yang tampak aneh.
Sosok yang lebih besar itu tampaknya memiliki 4 tangan, teriak seseorang. Kenapa benda itu membesar? Tidak, benda itu jatuh. Benda itu akan jatuh. Lari. Semua orang berteriak lagi dan terus mundur ke dalam hotel. Ledakan. Sosok besar ini mendarat tepat di ruang terbuka di depan hotel, menciptakan lekukan di tanah. Anda dapat bayangkan betapa berat benda ini. Semua orang di lobi hotel menatap kosong ke arah sosok di ruang terbuka itu. Apa ini? Robot. Ledakan. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan, terdengar suara keras lainnya. Sosok lain juga jatuh dari langit. Sosok ini jelas seorang manusia. Itu Fang Yu. Fang Yu tidak memperhatikan sekelompok besar tamu hotel di belakangnya. Dia menatap monster mekanik yang tenggelam ke tanah dan sedikit mengernyit. Pada saat ini, di sebuah ruangan di sebuah gedung yang jauh di Eropa, seorang pria dengan rambut perak dan mata dingin berkata, "Eksperimen nomor 3, aktifkan sistem penghancuran diri." Cahaya merah tiba-tiba muncul di dada monster mekanik itu. Kekuatan mengerikan terkumpul dalam sekejap. Mata Fang Yu berubah sedikit. Monster ini ingin menghancurkan dirinya sendiri. Fang Yu segera mengambil tindakan dan meninju dada monster itu. Ledakan. Dengan suara keras, tangan Fang Yu meraih dada monster itu. Lalu dia menyentuh benda panas. Fang Yu hanya meraihnya dengan tangannya dan menariknya keluar. Ledakan. Benda itu seukuran kepalan tangan dan bersinar merah. Fang Yu dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Benda ini seharusnya adalah 5 manusia hasil rekayasa genetika tadi, dan benda ini juga merupakan sumber tenaga bagi monster mekanik. Eropa. Wajah pria berambut perak itu berubah drastis. Dia tidak menyangka Fang Yu mampu menghancurkan inti kekuatan dengan begitu mudahnya. Mesin yang terhubung ke inti listrik rusak. Sekarang dia benar-benar kehilangan kendali atas inti daya, apalagi membuatnya menyatu dan meledak. Brengsek. Pria berambut perak itu mengepalkan tangannya dan membanting meja dengan keras. Namun dia tenang hanya dalam beberapa detik. Dia mengirim tim beranggotakan 5 orang ini awalnya untuk menguji efek inti kekuatan baru dan menangkap Fang Yu. Meskipun kekuatan Fang Yu melebihi harapannya, ini membuatnya lebih tertarik pada Fang Yu. Fisik Fang Yu yang aneh adalah contoh yang bagus untuknya. Aku makin penasaran denganmu. Apa bedanya tubuhmu dengan tubuh manusia lain? Pria berambut perak itu bergumam sambil menyipitkan matanya. Bab 192 menelan inti kekuatan hidup-hidup. Di pintu masuk Hotel Starfish, Fang Yu memegang inti kekuatan panas di tangannya, matanya bersinar. Karena dia bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam inti kekuatan ini. Energi ini sangat mirip dengan kekuatan urat spiritual yang Fang Yu temui di Gunung Baichuan terakhir kali. Mungkinkah benda ini juga mengandung energi spiritual berkekuatan tinggi? Fang Yu berpikir dalam hati. Fang Yu menatap inti kekuatan di tangannya dan mulai berpikir. Orang-orang di lobi hotel semua menatap punggungnya dengan bingung. Dia jatuh dari ketinggian lebih dari 100 meter, meninggalkan penyok di lantai beton, tetapi pria ini tidak terluka sama sekali. Di Tiongkok saat ini, para prajurit masih merupakan kaum minoritas. Kebanyakan tamu di aula itu adalah orang-orang biasa yang tidak pernah berlatih bela diri dan jarang berkontak dengan seniman bela diri. Melihat pemandangan ini, tentu saja mereka merasa ngeri. Di antara kelompok orang ini, Zhou Cheng adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah berhubungan dengan para pejuang. Tak hanya berhubungan dengan para prajurit, keluarganya juga mempekerjakan beberapa guru sebagai wali. Tetapi melihat seseorang jatuh dari langit dengan mata kepalanya sendiri masih sangat mengejutkannya. Fang Yu ingin memasukkan inti daya itu ke dalam sakunya, tetapi dia tiba-tiba menyadari betapa panasnya inti daya ini. Suhu permukaannya sedikitnya lebih dari 1000 derajat Celcius. Jika tangan orang biasa menyentuh inti listrik seperti ini, mungkin akan berubah menjadi arang. Tetapi Fang Yu tidak merasakan sakit sama sekali. Uap putih keluar dari telapak tangannya, tetapi baginya, inti kekuatan ini hanya sedikit panas. Sekarang dia hanya ingin cepat pulang dan mencoba menyerap energi di dalam inti kekuatan ini. Di mana kedua gadis itu? Fang Yu berbalik dan menatap hotel di atas. Baru saat itulah dia menyadari bahwa area yang luas di lantai 33 telah hancur. Dia harus segera pergi dari sini, kalau tidak pemilik hotel mungkin akan meminta ganti rugi padanya.
Fang Yu menundukkan kepalanya dan baru menyadari bahwa di dalam pintu masuk hotel, sekelompok orang sedang menatapnya dengan mata terbelalak seolah-olah dia adalah hantu. Mengapa ada begitu banyak orang? Fang Yu sedikit mengernyit. Ketika mereka melihat wajah Fang Yu, kelompok itu menjadi gempar. Dia pria yang masih sangat muda. Apakah ini orang yang membuat keributan besar di hotel? Siapa dia? Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, di antara sekelompok orang ini, wajah satu orang berubah seketika. Bukankah ini Fang Yu? Zhou Cheng tampak pucat. Dia baru saja mengirim seseorang untuk menyelidiki Fang Yu pagi ini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sore hari. Setelah dia melihat foto anonim Dingran dan Fang Yu sedang makan di meja yang sama, penampilan Fang Yu tertanam dalam ingatannya. Sepanjang pagi, dia memikirkan cara membunuh Fang Yu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat menimbulkan masalah bagi Fang Yu akan mengambil inisiatif untuk muncul di depannya. Atau dengan cara yang mengejutkan ini. Siapa dia? Zhou Cheng menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar. Memikirkan keterkejutan akibat Fang Yu yang jatuh dari langit, jantungnya berdetak cepat. Dia sudah menganggap Fang Yu sebagai saingan cintanya, dan dia takut kalau Fang Yu adalah seseorang yang tidak bisa dia hadapi. Jika itu yang terjadi, dia akan merasa sangat tertekan. Kakak Yu. Pada saat ini, dua sosok cantik berjalan keluar dari gerbang hotel dan datang di depan Fang Yu. Ketika semua pria di lobi hotel melihat penampilan kedua wanita ini, mata mereka terbelalak. Itu sangat indah. Salah satu di antara mereka sangat tampan dan bertemperamen dingin. Penampilan yang satunya lagi buruk sekali sampai bisa mendatangkan malapetaka, apalagi sepasang mata rubah betina itu yang seakan mampu memikat hati orang. Kedua wanita itu memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi mereka memiliki satu kesamaan. Itu sangat indah. Semua pria tidak dapat mengalihkan pandangan darinya, termasuk Zhou Cheng. Sebagai putra tertua keluarga Zhou Cheng adalah tokoh kuat di Pulau Jiulong. Dia telah bermain dengan banyak wanita, termasuk beberapa selebriti yang juga sangat cantik. Tetapi setelah dia melihat Su Lengyun dan Liu Lianxia, dia menyadari bahwa gadis-gadis cantik yang selama ini diajaknya bermain ternyata tidak ada apa-apanya. Bahkan jika tunangannya saat ini Dingran dibandingkan dengan kedua wanita ini, dia sedikit lebih rendah. Terlalu banyak orang di sini. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo pergi. Fang Yu berkata sambil berbalik dan pergi. Su Lengyun dan Liu Lianxia mengikuti di belakangnya. Melihat dua wanita cantik setinggi antena mengikuti pemuda yang jatuh dari langit, semua orang menghela nafas. Begitu indahnya sehingga mereka ingin melihatnya beberapa kali lagi. Zhou Cheng kembali sadar dan wajahnya berubah jelek. Kedua wanita itu benar-benar mengikuti Fang Yu. Apa hubungan mereka dengan Fang Yu? Pada saat ini, Zhou Cheng dipenuhi dengan kecemburuan dan hampir lupa tentang apa yang terjadi antara Dingran dan Fang Yu. Kakak Yu, apa yang sedang kau pegang di tanganmu? Su Lengyun bertanya dengan lembut saat melihat Fang Yu memegang inti kekuatan yang bersinar merah. Itu digali dari dada robot. Fang Yu berkata sambil bermain dengan inti kekuatan. Saya dapat merasakan panasnya bahkan saat saya berdiri di sebelahnya. Su Lengyun sedikit mengernyit. Ya, benda ini sangat panas, kata Fang Yu. Aku tidak percaya. Jika benar-benar panas, bagaimana mungkin kau masih bisa memegangnya di tanganmu? Liu Lianxia di samping mendengus dan berkata. Fang Yu langsung memegang inti kekuatan di depan Liu Lianxia. Liu Lianxia segera merasakan sensasi terbakar datang ke arahnya. Dia berteriak dan bersembunyi di belakang Su Lengyun. Jika aku ingin menodaimu, aku hanya perlu menempelkan benda ini ke wajahmu, kata Fang Yu. Guru, lihatlah, dia sedang berniat melakukan sesuatu yang jahat kepadaku. Liu Lianxia memeluk lengan Su Lengyun dan berkata dengan marah. Su Lengyun mengabaikan Liu Lianxia dan menatap inti kekuatan itu dan bertanya, Saudara Yu, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Coba serap energi di dalamnya. Fang Yu menjawab, menyerap energi di dalamnya. Su Lengyun membuka lebar mata indahnya dan berkata dengan ragu-ragu. Baiklah, jika berhasil, aku akan mempunyai cara lain untuk meningkatkan kultivasiku. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Malam, Zhou Cheng kembali ke kediamannya. Sambil duduk di sofa, dia mengingat apa yang terjadi malam itu, ekspresinya berubah. Pada saat ini, telepon selulernya berdering.
Tuan Zhou, saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Fang Yu ini tidak boleh terpancing emosi. Dia adalah pemuda yang mengalahkan Guru Long di Danau Yuexin sebulan yang lalu. Nada bicara pihak lainnya sangat ngeri. Mendengar berita itu, wajah Zhou Cheng menjadi pucat. Juga, Tuan Zhou, saya belajar sesuatu. Saya sudah menemukan alamat IP dari pesan teks anonim yang Anda terima pagi ini. Alamat IP ini adalah alamat rumah Nona Ding. Zhou Cheng tertegun sejenak, lalu dia teringat sesuatu, wajahnya menjadi pucat, dan dia bertanya, maksudmu, foto itu dikirimkan kepadaku oleh Ding Ran? Seharusnya begitu. Hal lain yang telah saya selidiki adalah Nona Ding dan Tuan Fang Yu, mereka tidak banyak berinteraksi secara pribadi. Fang Yu adalah siswa kelas 1, kelas 3 SMP Jianghai, dan hubungan mereka mungkin terbatas pada hubungan guru-murid. Wajah Zhou Cheng muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah ada hal lain yang ingin Anda laporkan? Belum. Zhou Cheng meletakkan teleponnya dan napasnya menjadi lebih berat. Dia tidak bodoh. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, dia telah menebak apa yang ingin dilakukan Ding Ran. Ding Ran ingin menciptakan saingan cinta untuknya, dan saingan yang sangat kuat. Dia ingin Zhou Cheng menimbulkan masalah bagi Fang Yu, membuat Fang Yu marah, lalu memanfaatkan Fang Yu untuk menyingkirkannya. Dia telah menyaksikan keterampilan Fang Yu dengan matanya sendiri hari ini. Keberadaan yang dapat mengalahkan Wu Zun. Apakah Zhou Cheng mampu memprovokasi orang ini? Untungnya, ketika Zhou Cheng melihat foto itu, dia tetap tenang dan tidak langsung menimbulkan masalah bagi Fang Yu. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Wanita jalang ini, wanita jalang ini. Zhou Cheng begitu marah hingga urat-urat di dahinya muncul dan dia mengepalkan tangannya. Agar tidak mau menikah denganku, kau malah ingin membunuhku dan membawa kehancuran bagi keluarga Zhou. Zhou Cheng berdiri dan mondar-mandir di dalam ruangan. Dia harus menemukan cara untuk menghukum wanita jalang ini. Kau tidak mau menikah denganku, kan? Aku akan memaksamu untuk menikah denganku. Setelah kau menikah dengan keluarga Zhou, aku akan menghancurkanmu. Dasar jalang bau, tunggu saja aku. Tatapan mata Zhou Cheng tajam, dia sudah mengambil keputusan. Pada malam hari, Fang Yu mempelajari inti kekuatan di ruangan itu. Dia sangat yakin bahwa energi yang terkandung dalam inti kekuatan ini hampir sama dengan urat nadi spiritual yang ditemukannya di Gunung Baichuan. Itu pasti akan diserap. Tetapi ketika Fang Yu mencoba menyerap inti kekuatan dengan menyerap urat-urat spiritual, itu tidak ada gunanya. Energi di dalamnya terbungkus rapat dan tidak dapat diserap keluar sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Jelas ada energi yang sangat besar terkandung di dalamnya, tetapi tidak dapat diserap. Fang Yu mencoba menyerapnya menggunakan teknik melahap jiwa lagi, tetapi tetap tidak berhasil. Inti kekuatan ini, seperti ramuan ajaib milik monster, energinya tidak dapat diserap oleh kekuatan eksternal. Tunggu, ramuan ajaib dari binatang iblis. Bagaimana cara menyerap ramuan batin monster? Makan mentah-mentah. Mata Fang Yu berbinar, dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia mengambil inti kekuatan itu dan, tanpa mempedulikan suhu 1000 derajat di permukaannya, langsung memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Begitu dia menelan inti kekuatan, wajah Fang Yu berubah. Ledakan. Terdengar suara teredam yang datang dari dalam tubuh. Bab 193 Berita buruk bagi keluarga Zeng. Fang Yu hanya merasakan semburat panas di tubuhnya, yang langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Dor, dor, dor. Suara teredam keluar dari rongga perutnya, dan tulang-tulang di bawah kulitnya bersinar dengan cahaya keemasan. Fang Yu merasakan seolah-olah organ dalamnya terbakar hebat. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang hebat, memurnikan inti kekuatan seperti dia memurnikan ramuan batin monster itu sebelumnya. Pada awalnya, inti daya tidak merespon sama sekali. Tetapi setelah Fang Yu membungkusnya seluruhnya dengan energi spiritual, ia mulai perlahan memancarkan gumpalan energi spiritual murni. Benar saja, inti kekuatan ini mengandung energi spiritual berintensitas tinggi. Setelah menemukan ini, meskipun dia masih merasakan gelombang rasa sakit yang hebat di tubuhnya, mata Fang Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang, ramuan batin monster tingkat rendah tidak berguna baginya, dan ramuan batin serta urat roh monster tingkat tinggi bahkan lebih langka. Penemuan inti kekuatan ini memberinya cara baru untuk meningkatkan kultivasinya. Laboratorium genetik.
Sambil menyempurnakan inti kekuatan di tubuhnya, Fang Yu berpikir untuk menemukan lokasi laboratorium ini. Inti kekuatan ini jelas bukan satu-satunya, dan pihak lain pasti memiliki bahan baku dalam jumlah besar. Fang Yu berspekulasi bahwa bahan mentah yang digunakan untuk membuat inti kekuatan ini kemungkinan besar adalah urat nadi spiritual. Fang Yu membutuhkan lebih dari 4 jam untuk menyempurnakan inti kekuatan ini. Tingkat kultivasi Fang Yu menembus 5 tingkat secara berturut-turut dan mencapai tingkat pemurnian Qi ke-9955. Pada tahap ini, kecepatan terobosan ini sudah cukup bagus. Hanya tersisa 45 level untuk mencapai level ke-10.000 tahap pemurnian Qi. Saat ini, pakaian Fang Yu basah oleh keringat. Dapat dikatakan bahwa seluruh proses pemurnian inti tenaga dalam adalah proses membakar organ-organ internal dalam api yang berkobar. Tidak banyak orang yang mampu menahan rasa sakit luar biasa ini. Fang Yu berdiri dan pergi ke kamar mandi untuk mandi cepat dan mengganti pakaiannya. Setelah mandi, dia merasa sedikit haus, jadi dia pergi ke ruang tamu untuk minum air. Saat ini, dia menemukan sosok seseorang berdiri di balkon ruang tamu, sedang memandang pemandangan malam di luar. Itu Su Lengyun. Saat itu sudah lewat pukul 3 pagi. Fang Yu berjalan ke meja kopi, menuangkan segelas air, dan berjalan ke balkon. Tidak baik untuk kesehatanmu jika kamu tidak istirahat terlalu malam. Fang Yu berkata setelah meneguk 2 teguk air. Su Lengyun tengah memikirkan hal lain dan untuk sesaat dia tidak menyadari Fang Yu berjalan mendekatinya. Kakak Yu. Su Lengyun menoleh menatap Fang Yu dan memanggil dengan lembut. Ada apa? Nggak bisa tidur? Fang Yu bertanya. Su Lengyun menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak aku memasuki alam Grandmaster, aku sangat sedikit tidur. Saya sungguh iri dengan kalian yang tidak perlu tidur. Fang Yu berkata dengan tulus. Sebagai seorang kultivator di tahap pemurnian Qi, ia tidak berbeda dengan orang biasa dalam hal tidur, makan, dan minum. Jika dia tidak tidur sepanjang malam, dia akan merasa sangat mengantuk keesokan harinya. Cahaya bulan malam ini sangat bagus, memperlihatkan sebagian besar bulan. Di bawah sinar bulan, Su Lengyun menatap Fang Yu dengan tenang, matanya bersinar. Kakak Yu, rasanya seperti mimpi bertemu denganmu lagi. Kenapa kau membuatku terdengar seperti aku sudah mati? Saat aku mengirimmu ke Istana Frost, aku sudah berjanji padamu, kata Fang Yu. Ya, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mengunjungiku setahun sekali. Su Lengyun membelai rambut hitam di dahinya dan berkata dengan tenang, tapi 22 tahun telah berlalu, dan kamu belum datang sekalipun. Fang Yu tampak malu, menggaruk dahinya, dan berkata, bukankah aku ingat dikatakan terjadi setiap 10 tahun sekali? Ternyata terjadi setahun sekali. Mungkin aku salah mengingatnya. Sekalipun 10 tahun sekali, kau tak pernah datang. Nada bicara Su Lengyun tetap tenang. Petik 2 petik 2. Fang Yu terdiam sesaat. Dia memang mengucapkan kata-kata itu di awal, tetapi itu hanya untuk menghibur Su Lengyun yang sedang menangis. Karena hidup terlalu lama, hal yang paling tidak disukainya adalah bertemu teman-teman lama. Dengan panjangnya umurnya, semua orang di dunia ini hanya sekadar lalu lalang dalam hidupnya. Ia sungguh tidak ingin melihat wajah-wajah muda dan cantik dalam ingatannya perlahan menua, menjadi lelaki tua kurus kering, dan akhirnya meninggal. Ia ingin menanamkan gambar-gambar terbaik orang-orang tersebut dalam ingatannya dan tidak pernah melihat mereka lagi. Itu akan menjadi yang terbaik. Melihat Fang Yu tidak berkata apa-apa, Su Lengyun menggigit bibir merahnya dengan ringan. Usianya kurang dari 8 tahun saat itu, dan dia dilemparkan ke dalam Frost Palace yang dingin. Selama tahun pertama, Su Lengyun selalu menangis setiap kali memikirkan Fang Yu. Tetapi dia masih memiliki harapan di hatinya, karena Fang Yu berjanji akan datang ke Istana Frost untuk menemuinya setahun sekali. Dengan harapan ini, masa sulit tahun pertama pun dilalui. Namun tahun berikutnya, Fang Yu tidak muncul. Su Lengyun menangis dan mengamuk hendak meninggalkan Istana Frost, tetapi dihentikan oleh gurunya. Setelah itu, sang guru tidak punya pilihan lain selain menghukum Su Lengyun dengan mengurungnya di kamar, di mana dia hanya bisa berlatih dan tidak pergi kemanapun. Tahun itu, Su Lengyun mengalami masa-masa yang sangat sulit dan bahkan sempat menyimpan dendam terhadap Fang Yu. Dia mengira Fang Yu telah menipunya, dan dia merasa seperti menjadi yatim piatu lagi.
Untungnya, gurunya sangat toleran padanya, dan perlahan-lahan, Su Lengyun akhirnya diintegrasikan ke dalam Istana Frost. Kebenciannya terhadap Fang Yu pun sirna, tergantikan oleh kerinduan. Selama 20 tahun berikutnya, Su Lengyun menantikan Fang Yu datang menemuinya setiap tahun, tetapi selalu kecewa. Setelah mengambil alih posisi kepala Istana Frost Palace, dia juga mengirim orang untuk mencari Fang Yu, tetapi tidak ada berita. Kakak Yu, sebelum aku melihatmu, aku benar-benar mengira terjadi sesuatu padamu, kata Su Lengyun. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Kata Fang Yu. Lalu mengapa kamu tidak menulis surat kepadaku? Su Lengyun bertanya. Petik 2. Xiao Yun, beginilah adanya. Setelah mengirimmu ke Istana Frost, aku pergi ke daerah pegunungan di barat laut Tiongkok untuk mengasingkan diri. Akibatnya, aku mengasingkan diri selama 20 tahun, kata Fang Yu. Mundur. Su Lengyun mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak ingin bertanya pada Fang Yu, dia hanya ingin jawaban dari Fang Yu. Tidak peduli apapun jawaban Fang Yu, dia bersedia mempercayainya. Sekarang bisa melihat Fang Yu lagi adalah hal yang sangat beruntung baginya. Su Lengyun mengangkat kepalanya, menatap bulan yang terang di langit malam, dan berkata dengan lembut, Kakak Yu, aku sering bertanya-tanya seperti apa aku sekarang jika keluargaku masih hidup. Fang Yu terdiam beberapa saat, lalu berkata, kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Su Lengyun menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku tidak ingin mengingatnya, tetapi aku tidak bisa mengendalikannya. Pernahkah kau berpikir untuk membalas dendam pada para pembunuh itu? Fang Yu bertanya. Saya sudah memikirkannya, tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Su Lengyun berbalik dan menatap Fang Yu. Kakak Yu, kalau itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Fang Yu mendengar pertanyaan ini, dia teringat apa yang terjadi di Sekte Tiandao, dan tatapan matanya menjadi tajam. Aku akan membunuh mereka semua. Fang Yu berkata, nadanya sangat dingin. Merasakan perubahan aura Fang Yu, ekspresi Su Lengyun sedikit berubah. Dia tidak menyangka kalau pertanyaan seperti itu akan melihat kedua lelaki tua ini, wajah para anggota inti keluarga Zeng di aula semuanya menjadi sangat hormat. Kedua tetua ini, bersama dengan tetua pertama, semua orang memperhatikan bahwa kedua tetua itu tampak sangat jelek, dan kepala keluarga, Zeng Rong, yang menemani berita buruk. Semua orang berseru, Guru, apa yang terjadi? Seseorang bertanya dengan cemas. Zeng Rong menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata perlahan, tetua ketiga telah jatuh. Seluruh aula itu sunyi senyap. Semua orang terbelalak lebar, mengira mereka salah dengar. Tetua ketiga, sudah meninggal. Salah satu dari 4 pilar keluarga Zeng, tetua ketiga, telah meninggal. Di hati setiap orang di keluarga Zeng, keempat tetua merupakan tulang punggung keluarga Zeng, dan mereka sangat menghormati mereka. Guru, apakah Anda mengatakan kebenaran? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Telah dikonfirmasi. Zeng Rong berkata dengan mata merah. Ketika Zeng Rong pertama kali menerima berita dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, dia tidak dapat mempercayainya. Namun kemudian, Zeng Rong melihat sisa-sisa tetua ketiga. Wajah berdarah, lubang berdarah di dada. Jika bukan karena pakaian dan bentuk tubuhnya, Zeng Rong tidak akan mengaitkan pria yang meninggal secara tragis ini dengan tetua ketiga. Siapakah tetua ketiga? Anggota inti tertinggi keluarga Zeng. Salah satu pria terkuat yang berdiri di puncak dunia seni bela diri Huaibei. Zeng Rong tidak pernah bermimpi bahwa pergi ke Jiangnan secara pribadi untuk berurusan dengan tetua ketiga Fang Yu akan berakhir seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Zeng Rong, semua orang di keluarga Zeng tersadar dan wajah mereka menjadi pucat. Tetua ketiga sebenarnya sudah mati. Siapa yang melakukannya? Siapakah yang memiliki kemampuan untuk membunuh tetua ketiga? Siapakah yang punya nyali untuk membunuh tetua ketiga? Bab 194 Fang Yu sangat marah. Patriark, bagaimana tetua ketiga meninggal? Apakah itu keluarga Chen dan keluarga Tang? Seseorang bertanya, menahan kesedihannya. Mata Zeng Rong membelalak karena marah dan merah padam, lalu dia berkata dengan garang, itu Fang Yu sialan. Fang Yu. Kebanyakan orang yang hadir agak familiar dengan nama itu, tetapi tidak punya kesan apapun tentang orang tersebut.
Ya, apakah Fang Yu yang menjadi terkenal di Jiangnan beberapa waktu lalu? Seseorang bertanya. Itu dia, kata Zheng Rong sambil menggertakkan giginya. Setelah orang ini berkata demikian, banyak orang ingat siapa Fang Yu. Seorang pemuda yang mengalahkan Martial Lord yang baru dipromosikan dengan keterampilan bela diri bawaannya. Ketika mereka mendengar berita itu, sebagian besar dari mereka mencemoohnya, menganggapnya hanya rumor. Tetapi sekarang, mereka mendengar Zheng Rong berkata dengan telinga mereka sendiri bahwa Fang Yu membunuh tetua ketiga. Semua orang terbelalak lebar, hanya ada ketidakpercayaan di mata mereka. Mulai sekarang, aku nyatakan bahwa keluarga Zheng dan Fang Yu akan bertarung sampai mati. Zheng Rong dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dan dia hampir meneriakkan kalimat ini. Ketika dia berbicara, seorang pelayan datang mendekati Zheng Rong sambil membawa gulungan gambar. Buka gambar ini, Zheng Rong memerintahkan. Pelayan itu mengangguk dan membuka gambar di tangannya. Di atas adalah foto seorang pemuda biasa. Aku memanggilmu kembali hari ini untuk membuatmu mengenali musuh bebuyutan keluarga Zheng, Fang Yu. Bajingan inilah yang membunuh tetua ketiga. Zheng Rong meraung dengan suara serak. Melihat Fang Yu di foto, mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa seorang pemuda biasa mampu membunuh tetua ketiga mereka. Tuan, apa yang masih kita lakukan di sini? Kita ingin membalas dendam pada tetua ketiga. Ya, kita harus membalaskan dendam tetua ketiga. Bunuh Fang Yu ini. Jika semua anggota keluarga Zheng kita keluar, kita bisa menghancurkan seluruh Jiangnan. Fang Yu ini harus mati. Semua orang tersadar, mata mereka merah dan mereka bersemangat. Pada saat ini, tetua kedua yang tadinya diam, angkat bicara, diamlah. Ketika tetua kedua berbicara, semua orang langsung terdiam. Kita pasti akan membalaskan dendam kakak ketiga, tapi kita tidak boleh bertindak gegabah. Ada banyak hal misterius tentang Fang Yu, dan kita perlu menyelidikinya lebih lanjut. Aku tahu betul kekuatan saudara ketiga. Terlebih lagi, dia memiliki menara penekan iblis di tangannya. Jika Fang Yu mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya sendiri, aku tidak akan pernah mempercayainya. Mata tetua kedua tampak suram. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, menurutku pasti ada guru di balik anak ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, ekspresi semua orang berubah. Tetua ketiga memegang menara penekan setan, tapi dia masih terbunuh. Seberapa kuat lawannya? Tidak mungkin bagi Fang Yu, seorang pejuang muda yang memiliki bakat alamiah seperti itu, untuk mencapai tingkat ini. Ini benar-benar melanggar aturan seni bela diri. Pasti ada seseorang yang membantunya di belakang layar. Tetapi tuan itu bersembunyi sangat dalam, dan tidak ada petunjuk untuk saat ini. Kita tidak boleh bertindak gegabah sebelum mengetahui identitas guru ini, kata tetua kedua. Tetua kedua dan tetua keempat sama kuatnya dengan tetua ketiga. Tetua ketiga yang memegang menara penekan setan terbunuh, yang menunjukkan bahwa kekuatan lawan pasti jauh melampaui tetua ketiga. Oleh karena itu, mereka tidak boleh bertindak gegabah lagi, kalau tidak, mereka mungkin akan berakhir seperti tetua ketiga. Tetapi, jika guru di balik Fang Yu tidak mengungkapkan identitasnya, kita tidak akan bisa membalaskan dendam tetua ketiga, kata seseorang dengan ekspresi muram. Sang tetua agung saat ini sedang menyendiri, mencoba menerobos ke alam suci. Begitu tetua agung berhasil menerobos ke alam suci, tidak akan menjadi masalah siapa yang berdiri di belakang Fang Yu. Jika saatnya tiba, kami akan melenyapkan semua yang berhubungan dengan Fang Yu dan tidak akan membiarkan seorang pun lolos. Zheng Xiuchen, yang berdiri di samping tetua kedua dan tidak berbicara sebelumnya, berbicara dengan cahaya kebencian yang dingin di matanya. Saat itu akhir pekan lagi, dan Fang Yu datang ke tempat pelatihan daerah militer Jiangnan. Selain menjalani latihan fisik dan tempur sehari-hari, ke-10 anggota tim Sunlong juga harus berlatih 2 jam ekstra setiap hari untuk secara khusus melatih keterampilan fisik yang diajarkan Fang Yu kepada mereka. Setelah keraguan dan keluhan awal, anggota tim secara bertahap menemukan keefektifan rangkaian keterampilan fisik ini. Setelah 3 hari latihan terus-menerus, mereka merasa semakin tidak mudah lelah, sementara kebugaran fisik dan kekuatan mereka pun meningkat. Serangkaian keterampilan fisik ini tampaknya mengaktifkan tubuh mereka, membuat mereka merasa lebih rileks. Ekspresi banyak anggota tim berubah ketika mereka melihat Fang Yu.
Mereka awalnya mengira Fang Yu hanya menggoda mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa rangkaian keterampilan fisik ini akan memiliki efek ajaib seperti itu. Kapten Fang, daftar pemain tim Sunlong telah diserahkan. Kita bisa berangkat ke wilayah tengah Senin depan, kata Xia Xiaoying sambil berdiri di samping Fang Yu. Di wilayah tengah mana kompetisi ini diadakan? Fang Yu bertanya. Long Wei Tai. Xia Xiaoying menjawab. Oh, kami akan berangkat Senin depan. Kapan kompetisinya akan dimulai? Fang Yu bertanya lagi. Secara resmi dimulai pada hari Selasa. Xia Xiaoying sedikit mengernyit dan menjawab. Dia benar-benar tidak menyukai gaya Fang Yu yang tidak bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu. Oh, Fang Yu mengangguk, melihat sekeliling, dan bertanya, kamu seharusnya punya tempat makan di sini, kan? Aku agak lapar. Xia Xiaoying menarik napas dalam-dalam dan berkata, tentu saja ada kafetaria di distrik militer. Tolong tunjukkan jalannya. Tempatmu terlalu besar, kata Fang Yu. Apakah Fang Yu memperlakukannya sebagai asisten? Dia adalah pemimpin tim intelijen dan mengendalikan seluruh sumber daya intelijen China. Statusnya hampir sama dengan seorang jenderal. Siapa yang tidak hormat saat melihatnya? Tetapi memikirkan penjelasan Xia Heguang, Xia Xiaoying menahan ketidakpuasannya dan tidak marah. Ikuti aku. Xia Xiaoying berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Fang Yu tidak peduli dengan sikap Xia Xiaoying. Dia mengikutinya dan perlahan meninggalkan tempat pelatihan. Huang Xiaolong, yang sedang berlatih keterampilan fisik, melihat kedua orang itu pergi dan matanya menjadi suram. Makanan di kafetaria Anda benar-benar enak, beraneka ragam gayanya, dan rasanya pun lezat. Fang Yu berseru memuji sambil melahap makanannya di kafetaria. Wajah cantik Xia Xiaoying dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tegasnya, dia tidak tergabung dalam wilayah militer manapun, dan kelompok intelijen adalah organisasi independen. Alasan mengapa dia datang ke daerah militer Jiangnan untuk membantu Fang Yu hanya karena permintaan Xia Heguang. Melihat Fang Yu perlahan menghabiskan makanan di piringnya, Xia Xiaoying berkata, kemarin terjadi sesuatu yang sangat aneh di Hotel Starfish. Konon ada beberapa prajurit yang bertarung di lantai atas hotel, lalu jatuh dari langit, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Apa yang ingin kamu tanyakan? Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Saya menerima informasi bahwa Anda adalah salah satu pihak yang terlibat. Xia Xiaoying menatap Fang Yu dan berkata. Lalu apa? Fang Yu bertanya. Anda membuat keributan besar dan bahkan melukai tamu yang tidak bersalah. Jika hal ini diketahui oleh organisasi itu, Anda harus membayar harganya. Xia Xiaoying berkata dengan dingin. Organisasi apa? Fang Yu bertanya. Xia Xiaoying ragu-ragu sejenak, tidak menjawab pertanyaan itu, dan berkata, jika kamu tidak bersikap rendah hati, cepat atau lambat mereka akan menemukanmu. Kau bahkan tidak bisa memberitahuku namanya. Organisasi macam apa yang begitu misterius? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Tidak perlu mengatakannya. Ketika kamu benar-benar menarik perhatian mereka, mereka secara alami akan mencarimu, dan saat itulah kamu akan tahu. Xia Xiaoying berkata dengan ringan. Setelah makan malam, Fang Yu datang ke halaman dan duduk bersama Xia Heguang untuk minum teh. Kapten Fang, bagaimana situasi pelatihan anggota tim? Apakah Anda puas? Xia Heguang bertanya. Tidak buruk. Fang Yu menjawab. Xia Heguang menyesap tehnya, menatap Fang Yu, menyipitkan matanya dan berkata, Kapten Fang, saya ingin tahu, apakah Anda memiliki keyakinan dalam kompetisi ini? Kepercayaan diri. Tentu saja. Fang Yu menjawab. Lalu menurutmu, berapa peringkat Kapten Fang di daerah militer Jiangnan tahun ini? Xia Heguang bertanya dengan gugup. Inilah yang paling dia pedulikan. Setelah membaca intelijen tim peserta dari distrik militer lain, ia menurunkan ekspektasinya terhadap kinerja distrik militer Jiangnan kali ini. Sekarang, dia bahkan tidak berani berharap untuk masuk 3 besar. Ia hanya berharap dapat mempertahankan peringkat dari sesi sebelumnya dan mendapatkan tempat kelima. Lagi pula, berdasarkan kekuatan di atas kertas, daerah militer Jiangnan mereka tidak diragukan lagi adalah yang terakhir dalam sesi ini. Tentu saja tempat pertama. Fang Yu menjawab sebagaimana mestinya. Mendengar jawaban Fang Yu, Xia Heguang awalnya tertegun,
lalu tersenyum pahit dan berkata, "Kapten Fang, bagus untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi mungkin tidak realistis untuk mendapatkan tempat pertama kali ini. Itu tergantung pada sistem kompetisi. Jika sistem kompetisi memungkinkan, juara pertama tidak akan menjadi masalah." Fang Yu menjawab. Xia Heguang tersenyum dan hendak berbicara. "Kakek, sudah kubilang orang ini tidak bisa diandalkan. Bahkan saat ini, dia masih sibuk membanggakan diri." Pada saat ini, Xia Weiyu berjalan masuk dari luar halaman dan berkata dengan nada sinis. Xia Xiaoying berjalan di sampingnya. Mereka mendengar percakapan antara Fang Yu dan Xia Heguang. "Beranikah kau berpikir untuk menjadi juara pertama? Tahukah kau siapa lawanmu?" Xia Weiyu berjalan ke Xia Heguang, menatap Fang Yu dan bertanya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. "Saya sudah pernah bilang sebelumnya bahwa pasukan Dewa Daerah Militer Beijing dipimpin oleh Raja Prajurit Xiao Chen. Jika Anda ingin mendapatkan tempat pertama, Anda harus mengalahkan pasukan dewa. Dalam hal probabilitas, probabilitasnya sangat mendekati nol. Jadi, saya sarankan Anda menetapkan tujuan Anda di 3 besar, atau bahkan 5 besar." Xia Xiaoying berkata dengan dingin. "Apakah Xiao Chen ini benar-benar sekuat itu?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Melihat keraguan di wajah Fang Yu, Xia Xiaoying merasa sedikit kesal. Apakah Fang Yu benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan? "Baiklah, kalau begitu akan kutunjukkan padamu apa itu Raja Prajurit." Xia Xiaoying mengeluarkan ponselnya dari saku dan memutar video. Ini adalah video Xiao Chen yang sedang menjalankan misi penting di Afrika. Xia Xiaoying meletakkan ponselnya di meja Fang Yu. Mungkin ada gurun di layar ponsel. Suatu sosok berdiri di tengah layar. Di depannya ada sejumlah tank militer, dan di langit, ada beberapa helikopter bersenjata. Musuhnya banyak, tapi sosok ini sendirian. Fang Yu menonton video itu dengan penuh minat, ingin melihat apa yang akan dilakukan Xiao Chen selanjutnya. Tetapi adegan berikutnya membuat wajah Fang Yu berubah dingin dalam sekejap. Ledakan. Semburan momentum meledak dari tubuh Fang Yu. Orang-orang di meja di depannya, begitu pula Xia Heguang dan yang lainnya, semuanya terpesona oleh momentum ini. Fang Yu mengabaikan mereka dan menatap layar ponsel. Di layar, gumpalan api ungu memancar dari tubuh Xiao Chen. Api ungu ini melesat ke arah tank-tank di depan dan helikopter-helikopter bersenjata di langit, dan langsung melahap mereka. Hanya dalam hitungan detik, tank-tank dan helikopter bersenjata ini terbakar hingga hanya tersisa cangkang hitamnya. Istana Xi'an. Xiao Chen ini ada hubungannya dengan Istana Xi'an terkutuk. Bab 195 Setan Jahat Xiao Chen. Fang Yu memancarkan aura dingin dan ganas, yang membuat Xia Heguang dan lainnya yang tergeletak di tanah mengubah ekspresi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Marsekal, para penjaga di luar halaman mendengar keributan itu dan bergegas masuk ke halaman dengan gugup. Melihat wajah dingin dan tatapan mata pembunuh Fang Yu, beberapa penjaga mengubah ekspresi mereka dan mengangkat senapan mereka bersama-sama. Ditujukan pada Fang Yu. "Apa yang kau lakukan? Letakkan senjatamu." Xia Heguang tersadar dan berteriak. Para penjaga segera meletakkan senapan mereka, karena mereka berada di bawah perintah atasan mereka. "Kalian keluar dulu. Sini, aku baik-baik saja." Xia Heguang melambaikan tangannya dan berkata. Marsekal, wajah beberapa penjaga sedikit berubah, karena Xia Heguang masih duduk di tanah, dan Fang Yu penuh dengan aura pembunuh, dan jelas bahwa situasinya tidak benar. Tugas mereka adalah melindungi keselamatan pribadi Xia Heguang. Beraninya mereka pergi saat ini. Xia Xiaoying yang berdiri di samping, membantu Xia Heguang berdiri, lalu menatap Fang Yu yang agresif, matanya yang indah dipenuhi amarah. "Kapten Fang, apa maksudmu?" Fang Yu masih menatap Xiao Chen di layar ponsel. Pada saat ini, Xiao Chen telah membersihkan semua tank dan helikopter bersenjata di depannya. Video berakhir. Fang Yu 100% yakin bahwa teknik sihir yang digunakan Xiao Chen adalah teknik rahasia Istana Xi'an. "Saya ingin tahu semua informasi tentang Xiao Chen." Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap Xia Xiaoying, dan berkata dengan suara dingin. Cahaya merah menyala di mata Fang Yu. Saat tatapan matanya bertemu, Xia Xiaoying merasakan jantungnya bergetar hebat. "Fang Yu, beraninya kau menyakiti kakek dan kami. Ini distrik militer Jiangnan." Xia Weiyu bangkit dari tanah, wajahnya pucat karena marah, dan berkata,
Setelah berkata demikian, dia menatap ke arah sekelompok pengawal yang berdiri di sana dengan linglung dan berkata dengan marah, "Mengapa kalian tidak segera menangkap orang ini?" Wajah para penjaga berubah dan mereka memandang Xia Heguang. Menurut aturan, mereka memang harus menangkap Fang Yu. Namun mereka tetap harus mengikuti instruksi Xia Heguang. "Kalian keluar saja." Xia Heguang berbicara lagi. "Dimengerti, Marsekal." Xia Heguang telah berbicara untuk kedua kalinya, jadi para penjaga tentu saja tidak berani tinggal lebih lama lagi, kalau tidak, mereka akan melanggar perintah atasan mereka. "Kakek, mengapa kau membiarkan mereka pergi? Fang Yu dalam kondisi seperti ini, mengapa kau tidak menangkapnya?" Xia Weiyu menggertakkan giginya karena marah. Xia Heguang mengabaikan Xia Weiyu dan menatap Fang Yu dengan ekspresi serius. Dia telah bertemu Fang Yu berkali-kali, dan Fang Yu selalu terlihat malas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gejolak emosi yang begitu kuat pada Fang Yu. "Kapten Fang, bisakah Anda memberitahu kami mengapa Anda begitu bersemangat?" Xia Heguang bertanya. Fang Yu melirik Xia Heguang dan memperhatikan kekacauan di halaman. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia memang terlalu bersemangat. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan Xia Heguang, tetapi menatap Xia Xiaoying dan berkata lagi, "Saya butuh semua informasi tentang Xiao Chen." Xia Xiaoying menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku bisa memberimu informasinya, tetapi kamu harus memberitahuku mengapa kamu begitu bersemangat." Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Tidak ada alasan. Aku hanya merasa dia mirip dengan seseorang yang kukenal sebelumnya." "Siapa?" Xia Xiaoying bertanya. "Musuh." Fang Yu menjawab dengan nada dingin. Mendengar jawaban ini, wajah Xia Heguang dan Xia Xiaoying sedikit berubah. Fang Yu dan Xiao Chen sebenarnya musuh. Dilihat dari catatan karir mereka, seharusnya tidak ada persinggungan antara kedua orang ini. Anda mungkin salah mengenali orang. Xiao Chen lahir dalam keluarga dengan latar belakang militer yang kuat, keluarga Xiao. Ia tumbuh di ketentaraan dan dikirim ke luar negeri untuk pelatihan khusus saat ia dewasa. Ia tidak dikirim kembali sampai ia berusia 15 tahun, kata Xia Xiaoying. "Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Tolong berikan saya informasinya." Fang Yu menyela Xia Xiaoying. Xia Xiaoying memandang Xia Heguang dan meminta pendapatnya. Xia Heguang mengangguk. "Tunggu sebentar." Xia Xiaoying masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Xia Xiaoying keluar membawa laptop. Dia membuka dokumen dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Fang Yu mengambil laptop dan mulai membacanya dengan mata menyipit. Isi dokumen tersebut adalah tentang resume Xiao Chen. Informasinya cukup rinci, bahkan hingga waktu lahirnya. Sebelum berusia 8 tahun, dia berperilaku seperti anak biasa. Setelah itu, dia mulai menunjukkan bakatnya dalam seni bela diri. Ayahnya Xiao Zeng segera mengirimnya ke sekolah militer khusus. Melihat paragraf ini, mata Fang Yu sedikit berubah. Dia adalah anak biasa sebelum berusia 8 tahun, dan mulai menunjukkan bakatnya dalam seni bela diri setelah berusia 8 tahun. Ini jelas tidak normal. Berdasarkan pengalaman Fang Yu yang hidup selama hampir 5.000 tahun, bakat seseorang dalam berkultivasi seharusnya ditentukan sejak lahir. Mengenai pencerahan yang diperoleh yang tercatat dalam banyak buku kuno, tokoh utama pasti telah mengalami semacam petualangan yang mengarah kepadanya. Xiao Chen ini jelas sama. Mustahil baginya tiba-tiba menjadi seorang jenius dari seorang anak biasa. Sesuatu pasti telah terjadi ketika saya berusia 8 tahun. Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap Xia Xiaoying, dan bertanya, "Aku ingin tahu, apa yang terjadi ketika Xiao Chen berusia 8 tahun?" Xia Xiaoying menjadi semakin tidak puas dengan sikap Fang Yu dan menjawab dengan dingin, "Semua informasi tentang Xiao Chen ada di dalam berkas komputer. Apa yang tidak ada di dalam berkas itu tidak diketahui." Fang Yu menutup buku catatannya, menatap Xia Xiaoying, dan bertanya, "Apakah Xiao Chen yakin dia akan berpartisipasi dalam kompetisi distrik militer ini?" "Tentu saja," Xia Xiaoying menjawab. "Memangnya kenapa kalau dia ikut berpartisipasi? Apa kau masih ingin mengalahkannya?" "Berhentilah bermimpi. Xiao Chen adalah nomor 1 di daftar militer dan raja prajurit masa kini. Dia bahkan tidak setingkat denganmu, jadi jangan menyanjung dirimu sendiri." Xia Weiyu di samping memutar matanya dan berkata dengan jijik, "Kamu, kembali ke kamarmu sekarang." Xia Heguang melotot ke arah Xia Weiyu dan memaki dengan suara rendah.
Xia Weiyu melirik Fang Yu dengan marah, mendengus dingin, dan berbalik kembali ke rumah. Kapten Fang, setelah membaca informasi ini, apakah Anda yakin bahwa Xiao Chen adalah musuh Anda? Xia Heguang bertanya dengan suara berat dan ekspresi serius. Fang Yu tahu bahwa jika dia menjawab ya, itu pasti akan menimbulkan keraguan dan keraguan-raguan pada Xia Heguang dan yang lainnya, menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Lagi pula, tidak perlu memberi tahu siapapun tentang urusan istana Xian. Asal Fang Yu sendiri yang mengetahuinya, itu sudah cukup. Jadi Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku salah mengenali orang. Dia hanya mirip dengannya." Xia Heguang menghela napas lega dan berkata, "Itu bagus. Dilihat dari aura pembunuh yang baru saja terpancar dari Fang Yu, jika Xiao Chen benar-benar musuhnya, dia pasti akan bertarung saat mereka bertemu, dan akibatnya pasti mengerikan. Belum lagi kekuatan Xiao Chen, berdasarkan latar belakang Xiao Chen saja, dia adalah eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Menyinggung Xiao Chen sama saja dengan menyinggung keluarga Xiao. Bahkan Xia Heguang, panglima tertinggi wilayah militer, tidak dapat melindungi Fang Yu. Dikatakan bahwa Xiao Chen saat ini sedang mencoba untuk masuk ke alam Sein. Kamu seharusnya tidak memiliki terlalu banyak ide tentangnya." Xia Xiaoying di samping berkata dengan dingin. "Ya, Kapten Fang, Anda tidak perlu merasa terlalu tertekan dalam kompetisi distrik militer ini. Semuanya akan baik-baik saja selama Anda bisa bertahan di posisi 5 besar." Xia Heguang menambahkan, "Alam suci." Fang Yu mengangkat alisnya dan menatap Xia Xiaoying. "Kau bahkan tidak tahu dunia seorang pendekar." Xia Xiaoying sedikit mengernyit dan berkata, "Pejuang bawaan, ahli bela diri, orang suci bela diri. Total ada 4 alam. Di dunia seni bela diri Tiongkok saat ini, jumlah penguasa bela diri tidak lebih dari 100 orang, dan orang suci bela diri bahkan lebih langka daripada bulu burung phoenix dan tanduk unicorn," kata Xia Xiaoying. "Xiao Chen baru berusaha untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Bakat semacam ini memang sangat kuat. Bahkan cahaya merah aneh melintas di matanya.